Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa-sapa dulu nih, sobat online kita. Apa kabarnya? Assalamualaikum kepada Ustadz Andi. Waalaikumsalam ya. Suara saya sudah terdengar, Ustadz? Ya, sudah terdengar jelas-jelas. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Ramadan kali ini. Salawat berikan salam selalu kita panjat agungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm, jadi kita FAI ini punya acara yakni Ramadan Talk Fakultas Agama Islam pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Em, dan tamu kita pada acara Ramadan Talk untuk kali ini yakni ada Ustadz Andi Maulana. Tolong sapa-sapa Ustadz. Yo, assalamualaikum. Saya Ustadz Andi Waalaikumsalam. Maulana, LC, lulusan dari Universitas Al-Ahqaf, Yaman. Insya Allah akan berbagi ilmu sedikit kepada para pemirsa sekalian. Baiklah. Oh, Ustadz Andi Maulana berarti banyak banget ya pengalamannya. Nah, Ustadz Andi Maulana ini dia dari sedang mengajar di Pondok Pesantren Modern Jabal Anur Al Islami, yakni di Bandar Lampung. Sekaligus dia alumni dari Pondok Pesantren sana. Saya juga alumni nih Ustadz dari Pondok Oh, Pesantren Jabal Anur Al Islami ini. oh iya, iya, iya. Ya, kita apa namanya? Kita topik kita pada hari ini ya nih tentang gibah Ustadz. Mungkin Mm-mm. langsung saja kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka buruk. Inna ba'da dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk ada ismu, ada dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, dan jangan uh, menggibah, ya kan? Tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan saling menghina, mengejek di antara kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur atas hadirat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Dengan rahmatnya, kasih sayangnya, kita dapat dipertemukan lagi dalam acara yang Masya Allah ini. Semoga mendapatkan ilmu dan keberkahan, dan kita bisa manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa Amin. pula salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum. Semoga kita semua mendapatkan daripada syafaatnya beliau nanti di yaumil kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu menurut definisi dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Amel, jadi Rasulullah itu pernah menanyakan kepada sahabatnya. Rasulullah bilang begini, "Atadruna mal ghibah?" Hei, wahai sahabatku, tahu nggak apa ghibah itu? Mereka bilang, "Allahu wa rasulahu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu, wahai Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab, "Al-ghibah dzikraka akhaka bima yakrah." Ghibah itu, kata Rasul, kau menyebut, kan, sesuatu pada saudaramu yang saudaramu itu tidak ada ketika engkau menyebutnya, dan dia itu membencinya, tidak suka.
kalau dia mendengar apa yang engkau sebutkan itu. Itulah gibah definisi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus mereka tanya lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, afara'aita in kana fihi ma aqul, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar adanya apa yang aku ucapkan ini tentang dirinya, memang begitu dia itu. Terus kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu, kalau benar yang engkau ucapkan itu ada pada dirinya, maka engkau telah bergibah tentang dirinya. Wa illam yakun ma fihi ma taqul faqad bahattahu. Nah, dan apabila tidak ada pada dirinya yang engkau ucapkan itu, maka engkau telah berdusta, berbohong, memfitnahnya pada suatu kondisi ini. Jadi enggak mesti dia itu harus tidak ada pada dirinya. Walaupun dia benar-benar ada sifat itu pada dirinya, itu termasuk ghibah. Ini definisi ghibah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita seorang muslim harus menghindari dari ghibah ini. Jangan sampai kita masuk dalam golongan wailul likulli humazatil lumaza. Celakalah bagi orang yang sering mencaci maki, menghina, menghardik orang-orang yang semacam ini. Disebutkan dalam surat Al-Lumazah. Ghibah, apa sih dosa ghibah itu? Oh, kata ulama, ghibah itu termasuk bin kabair, termasuk dari dosa besar. Dosa besar. Nah, kalau pezina ya, itu dosa besar. Kalau minum khamar itu dosa besar. Membunuh dosa besar. Pezina, minum khamar ya. Itu ada orang, kelompok orang yang menegakkan rame-rame untuk mencegah kemungkaran ini, ya kan? Untuk menolak ini. Sudah ada itu kan, berbentuk organisasi kah, berbentuk kelompok kah, yang terstruktur atau tidak, udah ada. Cuman belum ada yang kita temukan sekarang ini sekelompok orang yang membentuk suatu kekuatan untuk mencegah gibahnya ini. Karena gimana ya? Kita anggap itu enjoy, enak dan biasa aja, padahal ini termasuk dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, apakah kamu mau antakula lahma akhihi maitan, engkau makan daging saudaramu itu dalam keadaan bangkai. Fakarihtumu, maka kalian akan membencinya, tidak suka. Diumpamakan orang ghibah itu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Bagaimana coba rasanya? Pasti kita jijik, benci. Begitu parahnya ghibahnya. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menjauhi diri kita dari ghibah atau menggunjing ini. Membicarakan aib orang lain. Baik aib itu memang ada ataupun tidak ada. Jadi kalau dia ada, ya itu namanya ghibah. Aibnya ada pada si fulan yang kita bicarakan, itu namanya ghibah. Terus kalau dia tidak ada, itu namanya buhtan, dusta. Nah, kalau kita bicarakan dan yang kita bicarakan itu cacian makian di depan mukanya, di depan orangnya, itu namanya syatem atau sab. Dari ghibah, buhtan, syatem atau syab, semuanya ini adalah sesuatu akhlak yang buruk dan dosa-dosa yang besar yang harus kita jauhi semua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya-tanya ya, susah untuk menghindari ghibah. Karena ghibah ini termasuk suatu yang halus, dia masuknya itu. Masuk kepada diri kita, sela-sela kita, meracuni kita itu secara halus. Bagaimana tidak halus? Jadi begini, kalau kita contohkan ya, ada orang baik-baik, dia nggak suka ghibah, mulutnya bersih, bukan mulut kotor, bukan mulut yang sampah, bukan yang keluar itu caci maki, hina serapa, tidak. Cuman dia baik, orangnya baik. Cuman masalahnya kadang-kadang orang baik ini
dia ketika nimbrung sama orang-orang yang gibah, memang 1 hari dia nggak ikut ngomong, 2 hari dia nggak ikut ngomong, 3 hari dia nggak ikut ngomong, tapi kupingnya selalu dengar, ya kan? Bersama kelompok gibah itu yang mengikuti omongan pegibahan itu. Ini bahayanya. Nah, jadi pendengar aja kalau dia tidak menjauhi dari kelompok penggibah itu, dia akan tertular juga. Jadi bagaimana nih? Nih, Ustaz, kalau kita lagi kumpul-kumpul sama teman, lagi nongkrong-nongkrong ya, lagi nongkrong Ramadan nih. Tahu-tahu ada teman mulai dia gibah. Si fulan itu tadi kayaknya dia sama cewek itu katanya gitu kan. Masa? Iya, saya lihat itu kan. Nggak puasa lagi dia. Di warung. Nah, mulai itu gibah-gibah. Yang temannya yang ketiga ini diam aja, cuman ngedenger aja. Nah, yang denger aja ini apa, dapat dosa atau enggak? Dapat dosa dia. Karena dia diem aja dan mendengarkan. Jadi seharusnya yang ketiga ini bagaimana sikapnya? Dia sikapnya ada 3. Yang pertama, sikapnya ketika dia berkumpul dengan tukang gibah itu, dia pergi dari majelis itu, dari perkumpulan itu. Dah, pergi, menjauh. Supaya kupingnya nggak mendengarkan gibahan. Dah, pergi. Kalau dia pergi, selamat. Atau yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, dia mengingatkan, udah, nggak boleh gibah. Gibah itu dosa. Dah, berhenti. Cari topik yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang pertama kita pergi, yang kedua kita ingatkan biar berhenti nggak gibah. Nah, yang ketiga ini yang mungkin terdengar agak ekstrim, yaitu apa? Kita usir yang gibah itu. Ini majelis mulia, kamu nggak usah kesini. Mendingan kamu sana aja, pergi sana kalau kamu pengen gibah. Jadi ada 3 caranya ya untuk menghindari kalau kita lagi duduk-duduk terus ada orang gibah. Ada 3 caranya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama kita pergi, yang kedua apa? Kita peringatkan, yang ketiga kita usir. Nah, itu dia. Kalau kita tetap duduk di situ, maka dipastikan kita akan mendapatkan dosanya. Kok kita dapat dosanya? Naam. Ya, anta syarikun fil ismi. Kamu ada sumbangsih di sana pada dosanya. Karena ini Amel ya, kita ketahui hati itu pintunya ada 2. Pintu masuk ke hati itu ada 2. Apa? Mata. Terus juga telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan masuk ke dalam hati yang akan membuat hati kita kotor. Maka kalau kita selalu melihat dan mendengar perkataan gibahan dari orang-orang sekitar kita, maka perkataan itu akan menancap dan membuat hati kita kotor. Jadi kalau kita mendengar dari perkataan gibah-gibah itu, silahkan pergi, atau kita peringatkan, atau kita usir. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gibah ini bukan permasalah yang sepele, tapi memang dianggap oleh sebagian kita permasalahan sepele. Sepertinya tidak berdosa, tapi sungguh itu sangat dosa-dosa yang besar. Bagaimana tidak? Ulama-ulama sampai-sampai mengkategorikan gibah ini lebih parah daripada perzinahan. Seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tips. Apa kata beliau? Qul khairan aw liyasmut. Qul, katakanlah khairan, yang baik-baik, atau diam. Mulutmu itu untuk ngomong yang baik-baik, atau apa? Atau diam. Bukan untuk menggunjing, untuk menggibah, untuk ngomongin orang. Nah, dan juga ini untuk di zaman kekinian ini, gibah itu ya bukan hanya lewat kita ngomong ngerumpi pakai mulut, enggak. Sekarang itu lebih modern lagi. Dia gibahnya itu malah bisa lewat tulisan, komentar. Dia misalkan ada YouTube kayak begini kan, kita buat YouTube.
dikomentari dengan komentar-komentar di chatting itu ya, pakai tulisan, itu termasuk gibah juga. Kenapa? Karena tulisan itu ahadul lisanain, kata ulama. Al qalam ahadu lisanain. Tulisan itu termasuk dari dua lisan. Jadi hati-hati dalam berkomentar, jangan asal kita komentar, ya kan? Baik itu di YouTube kah, baik itu di Facebook kah, di Instagram kah, di media sosial yang lainnya. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat. Maka kita harus hati-hati dalam menyikapi modernisasi dalam berteknologi ini. Hati-hati, jangan sembarang kita komentar, jangan sembarang kita ngomong. Itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan parahnya kalau sudah tulisan itu nanti susah dicarinya, dihapusnya kan. Ada jejak digitalnya. Gimana? Terus mengalir mengalir mengalir. Apalagi gibah itu kan macam-macam. Ada gibah yang tahap rendah, itu biasanya di majelis-majelis gitu. Maksudnya tempat nongkrong-nongkrong orang biasa. Ada gibah itu sampai ke mimbar-mimbar. Oh, ini versi-versi ustadz-ustadz, ulama-ulama. Lagi dia ceramah, lagi dia menasihati, dia membicarakan aib-aib yang lain. Auzubillah min dzalik. Hati-hati. Semoga kita semua dihindari dari perkara gibah ini, terutama di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kalau kita tidak menjaga lisan kita dari gibah, maka kita tidak ada artinya dalam berpuasa. Ilal ju' wal atash, hanya dapat lapar doang sama haus. Maka hati-hati, kita jaga lisan kita, jangan berdusta, jangan menggibah. Seperti itu. Ya, mungkin untuk pembukaan ini mungkin nanti dilanjutkan. Saudari Amel, silahkan bagaimana? Iya baik Ustadz, terima kasih. Jadi ada pertanyaan nih Ustadz dari sobat online kita. Adapun pertanyaannya ya ini ada dua Ustadz. Yang pertama yakni apa hukum gibah dan yang kedua yakni bagaimana sih Ustadz cara menghindari gibah apalagi saat ini nih pada bulan Ramadan begitu Ustadz. Mungkin Oh boleh ya, dijawab Ustadz? baik. Yang pertama, apa sih hukum gibah itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, gibah itu termasuk haram dan termasuk dosa besar. Saya ulangi lagi, gibah itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang menggibah. Ini ada cerita unik nih. Ada cerita unik ya dari Imam Hasan Al-Basri, ulama besar pada zamannya. Imam Hasan Al-Basri ini dikabarkan bahwasanya beliau ini digibahin sama seseorang. Sampai ke telinga beliau, si fulan menggibahin antum ya Syekh, ya Imam. Apa kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri? Jazakumullah khair, alhamdulillah. Malah dia, terima kasih banyak, alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Kok dia bersyukur itu kan? Nah, kirim ini tabakan min rutab, satu nampan dari kurma muda. Itu kurma muda itu sangat enak itu dan sangat masya Allah rasanya. Hadiah untuk yang menggibahi saya. Ya kan? Dikasihlah kurma tadi kepada yang gibah. Ini untuk antum dari Imam Hasan Al Basri. Ya. Datang dia ke Imam Hasan Al Basri. Imam, ini apa ini? Ini balasan saya untuk kamu karena kamu telah memberikan sesuatu yang begitu mulia kepada saya. Bingung dia. Kapan saya memberikan? Gak pernah itu kan. Malah dalam hatinya saya malah pernah menggibah antum mana kan. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Kamu telah memburuk-memburukan, telah menggibah saya, menjelek-jelekan saya ketika ketidakadaan saya. Dan itu di akhirat nanti pahalamu akan Allah kasih kepada diriku. Pahalamu akan Allah kasih kepada diriku. Ditransfer pahalanya. Sudah tidak ada lagi pahala. Dosaku ditransfer kepada diri. Maka itu sangat mulia untukku. Dan saya balas
kebaikanmu itu dengan kasih korma. Mungkin korma ini sesuatu yang menyenangkanmu di dunia, tetapi tidak bisa menyenangkanmu nanti di akhirat. Adapun gibahanmu itu akan membuatmu nanti menyesal nanti di akhirat. Sampai sebegitunya. Nah, itu termasuk gibah ini termasuk dalam hadis orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang ini rugi, orang yang bangkrut. Kita gibah ini. Oh, itu si fulan ini gini gini gini. Nah, kita di akhirat termasuk orang yang muflis. Kenapa? Karena nanti pahala-pahala kita ditransfer ke dia. Habis pahala kita, dosanya dia ke kita. Oh, itu sangat muflis, Masya Allah. Maka dosa besar menggibah ini kita hindari sama-sama. Jangan sampai kita menjadi tukang gibah. Ihfaz lisanak. Kita jaga lisan kita. Yang kedua, apa tadi? Bagaimana cara menghindari Bagaimana? bagaimana cara Bagaimana menghindari gibah ya gibah Ustadz? Pada bulan ya, Ramadan Ustadz khususnya nih. pada bulan Ramadan dan pada bulan yang lain. Terkhusus pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan kita mencari pahala kan, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, caranya yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya kalau di tempat itu ada yang lagi gibah, kita kebetulan nimbrung di kelompok itu, maka yang pertama kita menghindar, pergi aja, pergi, nggak usah dengerin, pergi, dah selamat kalau kita pergi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Kita peringatkan, nggak boleh, udah, jangan menggibah, gibah itu dosa, udah, jangan. Kalau kita nggak bisa, yang kedua, yang pertama kita pergi ya, yang kedua kita peringatkan, yang ketiga kita usir dia. Kita usir, ya udah usah di sini. Kamu mendingan pergi daripada gibah sini, kan? Banyakin dosa aja, mending pergi sana, kan? Nah, gitu. Itu jadi 3 cara menghindari gibah itu. Yang pertama ini kita menghindar dari kelompok tersebut. Yang kedua kita peringatkan orang tersebut. Yang ketiga yaitu kita usir. Itu kalau kita menghindari gibah kalau kita lagi dalam kelompok gitu ya. Lagi duduk-duduk bareng, atau ada yang mulai gitu kan ngomongin orang. Itu caranya. Tapi kalau cara menghindari gibah dari kita sendiri, ya tidak ada cara yang lain kecuali kita menjaga lisan. Kita jaga lisan kita dengan 2 aja. Kata yang baik-baik atau diam. Qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Atau sekarang komen-komen yang baik atau nggak usah komen. Nah gitu dah untuk di zaman teknologi ini, zaman medsos sekarang ini. Lihat itu netizen Indonesia, Masya Allah, kalau ngeliat komenannya, waduh, bahaya. Itu termasuk dosa besar, apalagi di bulan Ramadan, Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengikuti pelajaran agama gitu, mendengar ceramah-ceramah kebaikan-kebaikan. Jangan kita nonton gosip, aduh gosip, lihat di TV kan, udah gosip TV itu termasuk juga itu. Hati-hati bulan Ramadan, jangan kita habisi pahala kita dengan perkara-perkara gibah, dusta, bohong, sehingga kita tidak mendapatkan pahala puasa kecuali kita mendapatkan hanya haus dan dahaga. Nah, itulah jawaban ya pertanyaan yang dipertanyakan. Iya, baik Ustadz. Terima kasih atas sungguh menarik ya Ustadz terkait apa sih topik kita pada Ramadan kali ini yakni tentang gibah khususnya. Jadi untuk ini sobat online kita bahwasanya gibah itu adalah salah satu dosa besar. Sama saja seperti kita memakan daging saudara kita sendiri gitu yang sudah mati, pasti rasanya sudah tidak enak ya. Dan kulu khairon au yasmut. Apabila kita tidak dapat berkata dengan baik maka kita berdiamlah gitu. Jadi ada 3 cara tadi dari Ustadz yang katanya menghindari gibah, yakni yang pertama pergi, yang kedua peringatan, yang ketiga yaitu kita usir. Dan ternyata lebih apa namanya lebih maknanya yaitu gibah itu lebih
apa sih lebih parah daripada perzinahan, nauzubillahi min zalik ya. Jadi katakanlah apa yang baik-baik, apabila tidak bisa itu kita diam aja nih sobat-sobat Iya. online. Jadi emang gibah itu adalah dosa-dosa yang besar tanpa kita sadari ya sobat online. Banyak banget kan sobat online di sini kita apa sering banget bergibah tanpa kita sadari. Ya contoh hal kecilnya kayak kita melihat sesuatu itu langsung diomongin gitu ya. Dan apalagi pada zaman Iya. sekarang itu gibah itu bukan hanya lewat lisan. Seperti Ustadz tadi menjelaskan, yaitu gibah juga bisa lewat tulisan dan tanpa kita sadari juga. Itu sudah termasuk dalam pergibahan ya Ustadz ya. Ya, Iya. eh, begitulah sobat-sobat online terhadap apa topik kita pada hari ini tentang gibah, sungguh menarik dan sungguh banyak banget manfaat dari Ustadz yang telah disampaikan tadi tentang gibah ya gitu. Terima kasih Ustadz untuk apa pengisi acara pada hari ini, Ya, pada sama-sama. ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya yang mendengarkan, dan emang sungguh menarik sih topik pergibahan pada kali ini gitu ya Ustadz ya. Ya. Mungkin ada closing statement Ustadz terkait apa namanya sebelum kita tutup apa untuk acara ini Ustadz. Ya. Untuk para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita mencari-cari kesalahan ya dari saudara-saudara kita. Dalam istilahnya la tattabi'u awrata muslimin. Jangan kita mencari-cari kesalahan, mengkorek-korek kesalahan orang lain, enggak usah. Tapi kita koreksilah kesalahan kita sendiri, kehilafan kita sendiri. Jangan kita cari-cari kehilafan orang lain. Karena ada peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya man amana bilisanihi walam yudkhil al iman fi qalbihi, wahai orang-orang yang telah beriman cuma dari lisannya tapi belum masuk ke hatinya, ya kan? Kata Nabi, la tattabi'u aurata muslimin. Jangan kau cari-cari kesalahan, aib, celah dari orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Wala taghtabu. Jangan kau gibah, jangan kau caci, jangan kau maki. Fa inna man ittaba'a auratal muslimin yatba'ullah auratahu. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang mukmin, orang muslim, ya kan? Aib-aibnya dicari-cari, korek-korek sama dia, maka Allah juga nanti bakal mencari kesalahan kita sendiri. Ya kan? Nanti dalam itu hadis itu dijelaskan lagi, wa yafdahu walau fi wasti baitihi, dan Allah akan bongkar aib, celah, kejelekan kita walaupun di tengah-tengah rumah kita sendiri. Di tengah-tengah rumah kita sendiri Allah tampakkan kejelekan kita di tengah-tengah keluarga kita. Bayangkan bagaimana malunya kita sendiri. Dan orang-orang yang terbiasa mencari kesalahan orang lain, ya kan, mencari mengkorek-korek kesalahan orang lain, itu nampaknya di rumahnya tidak dimuliakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nauzubillah. Maka kita jangan sampai menjadi orang tersebut. Kita dalam permasalahan bermuamalah ini jangan sampai kita mengkorek-korek kesalahan orang lain, ya kan? Nasihat gibah ini, ya kan? Topik gibah kita ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk membenahi diri kita sendiri, terutama kepada saya yang pembicara, yaitu untuk tidak menggibah dan mencari kesalahan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, telinga kita semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala puasa, ibadah, salat, zikir, salawat yang lainnya yang kita lakukan pada bulan yang suci ini, pada bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan yang baik nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Segini saja saya cukupkan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik Ustadz, terima kasih atas closing statement-nya dan atas apa telah mengisi acara Ramadan Talk Fakultas Agama Islam dari Universitas Ahmad Dahlan ini ya Ustadz. Insya Semoga Allah. apa sih dapat bermanfaat bagi yang menonton ataupun yang mendengarkan terkait tentang Ramadan Talk kita kali ini tentang gibah ini Ustadz. Semoga kita dihindari dari Amin. sekarang kita mulai mengkat tentang pergibahan mau yang disengaja maupun yang tidak Amin. disengaja. Karena itu emang sungguh azabnya yang sangat luar biasa ya Ustadz. Mungkin Ustadz apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator pada kali ini, saya minta ampun kepada Allah dan kepada Ustadz saya mohon maaf ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat online kita pada hari ini telah kita dengarkan topik kita tentang gibah di acara Ramadan Talk kali ini. Baiklah, saya akhiri, saya selaku moderator, saya mohon maaf dan apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.